Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Husna Garden Purwokerto. Salam pengangguran dari Banyumas Ngapak. Ya, ini sekarang saya sedang berada di lahan sawah untuk ngecek gimana perkembangan rostok anggur Red Master atau biasa kita singkat dengan RM. Usia dari tancap ya, jadi masih cutting langsung kita tancap 1 bulan lebih ya, belum ada 2 bulan ya. Ini penampakannya seperti ini ya, dari jarak dekat ya. Ini kurang lebih 50 sentian ya, kurang lebih 50 senti ya. Teman-teman yang masih ragu untuk membuat kebun anggur ya, saya sarankan teman-teman menanam rostok terlebih dahulu ya. Misalkan teman-teman kok karena masih awal ya, masih awal mengenal anggur ya, untuk mengurangi biaya terutama ya, untuk mengurangi biaya, kalau teman-teman punya lahan di mana lahan itu lebih sering kering atau apa ya bahasanya, tanahnya itu setelah hujan langsung kering, itu teman-teman bisa menggunakan rostok RM ya. Red Master itu cocok, karena Red Master memang cocok di lahan pegunungan ya, lahan yang tandus atau lahan yang tidak banyak airnya ya. Kalau teman-teman lahannya ternyata becek, ketika hujan air tidak cepat surut, teman-teman bisa menggunakan rostok Isabella atau biasa kita sebut Bella ya. Ya, kalau untuk mengirit biaya memang rostoknya tidak perlu yang impor dulu ya. Ya, cukup dengan 1 kilo RM. Ini bisa untuk 1 kilo, pilih saja yang kecil-kecil ya, tidak usah yang besar-besar. Malah rostok kecil itu akarnya malah bagus ya menurut saya ya. Ini semuanya kecil-kecil semua ya. Ini paling jari kelingking ya. Ini enggak ada jari kelingking, ini lebih kecil lagi ya. Pilih aja yang kecil-kecil, itu sama saja pertumbuhannya ya teman-teman. Seperti itu, 1 kilo isi 100 atau 150 itu ada ya. Jadi bisa untuk lahan 100 bagi 3, 100 dibagi 3, 33 ya, berarti bisa untuk 33 meter ya. Untuk 33 meter ini lumayan cukup luas ya, untuk dari 100.000 dapat 100 cutting ya. Kadang ada yang lebih 150 kadang ya, pilih saja yang 150. Jadi bisa untuk berapa ya, cutting 150 bisa untuk 50 meter ya, 50 meter. Jadi cukup luas ya teman-teman. Lah, nanti setelah kita tanam rostok, teman-teman bisa masuk grup atau masuk komunitas di WA. Itu yang saya tahu di setiap kabupaten itu ada komunitas-komunitasnya ya. Masuk saja di grup. Nanti di sana teman-teman bisa dapat antres gratis ya. Kalau teman-teman sudah masuk grup, biasanya banyak yang membagikan. Khususnya di kabupaten saya sendiri, antres itu terus terang gratis ya untuk sesama komunitas ya, seperti itu. Jadi untuk menekan biaya seminimal mungkin, rostok cukup 100.000 dan antres gratis. Nanti sambil berjalan, untuk teman-teman yang baru mengenal anggur, sambil belajar grafting. Jadi semuanya yang ada di lahan di grafting sendiri ya. Ada, dan di sana ada kepuasan tersendiri ya. Ya teman-teman, seperti itu. Ini rostok RM-nya seperti ini. Ya, ini baru saja hujan kemarin malam.
ini masih basah tapi langsung surut ya. Ya ini cocok untuk ditanami RM ya. Teman-teman yang mau nanya silahkan bisa tinggalkan pesan di komentar ya. Ini ada yang sudah tinggi 1 meteran ya. Ini ada yang sudah 1 meter. Padahal kita tanam bareng cutting ya. Jadi dia belum berakar, kita tanam cutting tapi sudah kita kaluskan dulu ya. Untuk cara menghaluskannya gimana? Teman-teman bisa lihat di video saya yang lain ya. Ya ini cutting 100.000 bisa dapat segini banyaknya. Ya. Emang dapatnya banyak. Ya ini di sana masih ada lagi. Ya. Ya itu. Ini kebun yang kedua. Tidak usah takut ya. Yang penting teman-teman coba tanam saja. Ini kita tengah-tengah bisa kita tanami yang lain ya. Bisa tumpang sari. Ini kita tanami apa namanya? Kacang ya. Jika ada yang bertanya varietas apa yang cocok di lahan terbuka dan tidak menggunakan greenhouse ya. Selama saya belajar di anggur, saya coba pahami dan coba memperhatikan beberapa varietas ya. Sudah 100 lebih varietas saya coba pahami gitu ya. Setelah saya grafting, saya coba hujan-hujankan. Itu saya memilih beberapa varietas ya. Saya coba sampaikan 3 saja. Yang pertama untuk jenis yang warnanya merah ya. Yang warnanya merah, teman-teman bisa menggunakan atau bisa dengan varietas Everest ya. Everest termasuk jenis yang tahan terhadap serangan jamur. Di depan rumah saya ada Everest selama 4 bulan, 3 bulan lebih ya. Itu Everest masih bertahan tanpa jamur. Nah, tapi setelah 3 bulan ke atas memang ada sedikit jamur, tapi masih bertahan ya. Nah, tapi nanti setelah 3 bulan teman-teman mungkin bisa menggunakan fungisida ya sesekali ya. Tidak perlu terlalu sering ya. Yaitu coba saya tidak memakai fungisida untuk kita lihat seberapa tahannya Everest ya. Yaitu di depan rumah saya sendiri sudah uji coba. Yaitu varietas Everest dari segi ketahanan jamur lumayan bandel. Yang kedua, Everest termasuk jenis yang buahnya besar ya. Sama kayak yang di pasaran ada Red Globe dari Cina ya. Itu buahnya kurang lebih seperti itu. Ya, besar-besar. Kalau biasanya teman-teman di pengangguran itu koin 500 ya itu disandingkan dengan uang koin 500 biasanya ya. Untuk Everest dari segi kemanisan, Everest lebih manis dari Ninel. Ya, teman-teman bisa tanya ke di grup itu, saya yakin banyak yang menjawab seperti itu ya. Ya, meskipun Ninel juga sama bandelnya, tapi lebih manis dari Ninel. Untuk kegenjahan sama dengan Ninel, malah dari sebagian teman-teman Everest mengatakan Everest lebih genjah ya. Everest lebih genjah. Memang Everest pembuahannya tidak bisa saat pas batang kecil itu tidak bisa ya. Batangnya memang harus dibesarkan dulu baru Everest bisa berbuah. Itu rata-rata seperti itu.
Kalau Everest itu jenis yang merah ya. Untuk yang hijau, teman-teman bisa menggunakan Harol. Jenis Harol, ini varietas lama ya. Everest juga varietas lama, Harol juga. Harol jenis yang warnanya hijau itu lumayan bandel, lumayan tahan jamur ya. Beberapa kali berbulan-bulan hujan, Harol masih sama kayak Everest ya, tahan terhadap jamur. Atau iya, karena biasanya kan karena kelembaban yang menyebabkan jamur, bukan hujannya ya. Karena kelembaban di area anggurnya seperti itu. Itu untuk yang jenisnya hijau. Untuk kegenjahan Harol lumayan genjah ya, teman-teman bisa searching Harol. Pasti di sana sudah banyak teman-teman yang membuahkan ya. Harol. Buahnya sangat banyak. Dombolannya memang tidak terlalu besar, tapi dari kegenjahan bisa untuk dikebunkan ya, Harol. Yang ketiga, warna hitam. Teman-teman bisa menggunakan jenis Lorano ya. Lorano jenis yang terbaru, tapi dari ketahanan jamur sangat lumayan. Buah juga genjah banyak ya. Coba teman-teman searching saja Lorano, pasti sudah banyak yang membuahkan ya. Itu 3 jenis yang bisa digunakan atau untuk membuat kebun ya, kebun skala besar dan tidak menggunakan GH ya. Itu 3 jenis itu ya. Ya teman-teman, kalau ada uang sih mungkin bisa menggunakan rostock impor, bisa menggunakan Cobber 5BB, bisa menggunakan Volsen ya. Untuk serinya bebas ya. Untuk Volsen tidak valid juga itu bagus, saya sudah nanam juga. Untuk Cobber juga saya sudah nanam ya. Untuk Dograde juga bagus, semuanya punya kelebihannya masing-masing ya. Yang sekarang sedang meneliti itu juga banyak ya, atau sedang membuktikan dari rostock impor. Tapi teman-teman yang baru awal mengenal anggur, saya sarankan menggunakan RM dan Bela saja cukup ya, atau RM saja cukup ya, seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali melihatnya. Mereka tumbuh subur di area sawah. Belum pernah saya pupuk sama sekali ya. Ini belum pernah saya pupuk sama sekali, sudah seperti ini bagus. Ya, itu saja video dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.